my journey, which started out when my mother was murdered by my father in front of literally hundreds of witnesses. Ya, itulah pengalaman atas kejadian sangat mengerikan yang diungkapkan Arman Abrahim Zadeh saat menjadi motivator dan berbagi pengalaman bagaimana ia berhenti menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dan memulai hidupnya dalam sebuah acara di Adelaide Town Hall. Kejadian yang sangat menggemparkan di Australia pada Maret 2010 ketika ayah Arman membunuh ibunya di hadapan anaknya serta di hadapan sekitar 300 tamu yang hadir dalam sebuah acara malam tahun baru komunitas Persia di Adelaide Convention Center, dan sang ibu tewas seketika. Setelah sang ayah melakukan hal keji itu dan diamankan oleh pihak kepolisian di sebuah ruangan lain di Adelaide Convention Center, ia tampak santai dan begitu tenang, tanpa ada rasa emosi, tanpa ada rasa penyesalan, dan tanpa ada rasa bersalah sedikit pun, seolah tak terjadi apa-apa. Saat sang ayah berada di penjara, ia bahkan menyebutkan bahwa sang ibulah yang bersalah karena telah berulah melalui suratnya yang ia kirimkan pada putranya. Ikutilah kisah nyata ini selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, Membuka Jendela Dunia. He was saying that he would take his revenge. He was saying that every action has a reaction, and that there would be consequences for my mother's actions. Kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu kasus yang memprihatinkan karena terdapat banyak kasus yang berujung pada pembunuhan oleh pasangannya yang terjadi di setiap negara di seluruh dunia. Menurut data PBB, kasus KDRT secara global dalam kasus pembunuhan oleh pasangan terdapat 82%-nya adalah korban perempuan dan sebanyak 18%-nya adalah korban laki-laki. Dari jumlah korban dalam kasus tersebut, secara global tercatat korban perempuan di Asia total sebanyak 20.000, di Afrika total sebanyak 19.000, di Amerika total sebanyak 8.000, di Eropa total sebanyak 3.000, dan di Oseania total sebanyak 300 korban perempuan. Organisasi Pusat Psikis menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab KDRT diantaranya adalah kurangnya akses ke pendidikan, gangguan kepribadian, penyalahgunaan zat, sikap budaya, ideologi gender, tingkat percaya diri rendah, serta berjuang dengan manajemen kemarahan dan keamanan. Namun faktor utama penyebab terjadinya KDRT adalah karena pengaruh minuman alkohol hingga mencapai 68,2% dalam catatan kasus. Di antara kasus KDRT yang terjadi selama ini, mungkin kisah nyata yang satu ini menjadi kasus KDRT yang paling menggemparkan karena dilakukan oleh seorang ayah terhadap sang ibu hingga tewas, di mana sang ayah melakukannya di depan anaknya dan disaksikan 300 tamu dalam acara perayaan malam tahun baru komunitas Persia di Adelaide Convention Center, Australia Selatan. Dan inilah kisah nyata selengkapnya. Ziaullah Abrahim Zadeh adalah pria yang berasal dari Afghanistan yang lahir pada tahun 1953. Kemudian ia pindah ke negara Iran. Saat ia menetap di Iran, Ziaullah bertemu dengan Zahra,
wanita cantik yang usianya 12 tahun lebih muda darinya. Ziaullah yang dikenal pria baik, agamis dan mapan, akhirnya pada tahun 1985 menikahi Zahra, yang saat itu Ziaullah berusia 32 tahun dan Zahra berusia 20 tahun. Ziaullah dan Zahra hidup bahagia sebagai pasangan suami istri, hingga mereka dikaruniai 2 anak, Athena dan Arman. Saat putrinya Athena berusia 11 tahun dan putranya Arman berusia 10 tahun, Ziaullah mulai memikirkan pendidikan terbaik untuk putra-putri mereka. Lalu Ziaullah memutuskan untuk membawa keluarganya pindah ke Australia. Karena menurut Ziaullah, di Australia menawarkan sistem pendidikan yang lebih unggul dan lebih banyak kesempatan. Di samping banyak saudara-saudara Ziaullah yang juga pindah menetap di Australia. Dan pada tahun 1997, mereka pindah ke ibu kota Australia Selatan, Adelaide. Dan ketika itu, anak ketiga lahir, seorang putri bernama Anita. Setelah mereka tinggal di Australia, Ziaullah dan keluarganya mulai bersosialisasi di sana. Mereka berteman dan saling mengunjungi rumah tetangga dan teman-teman barunya. Lalu Ziaullah melihat perbedaan mencolok dalam cara para suami yang memperlakukan istri-istrinya dan bagaimana cara para ayah di sana dalam mendidik dan memperlakukan anak-anak mereka. Ziaullah pun menjadi berubah. Istri dan putra-putrinya merasa asing melihat ayahnya sendiri. Mereka merasa belum pernah melihat kasih sayang di rumah dari sang ayah. Kekerasan dalam rumah tangga pun mulai sering terjadi, hingga menjadi kebiasaan yang sering dilakukan Ziaullah pada istrinya, Zahra, dan putra-putrinya. Ziaullah sering melakukan kekerasan secara verbal dan fisik. Menurut keterangan dari Arman dan Athena, sang ayah sering melecehkannya secara verbal, memukulnya dengan ikat pinggang, menamparnya, membenturkan ke dinding, mematahkan antena telepon nirkabel di tenggorokan Athena saat Athena sedang berbicara dengan teman prianya di telepon, membakar jari-jari Athena karena menggigit kuku. Namun yang lebih parah lagi, perlakuannya sang ayah terhadap ibunya. Ziaullah sering menampar wajah dan bahu Zahra, melemparkan Zahra ke jendela hingga berdarah, mencaci makinya dan menendangnya hingga Zahra terjatuh ke lantai dan pingsan. Walau Zahra dalam keadaan pingsan, Ziaullah masih saja menendangnya. Slap in the face, whip with the belt. How bad? To the point that the bruise wouldn't go away for weeks. I do remember at one stage my mum was on the floor unconscious and my dad was still kicking her. Ziaullah menganggap hal itu harus dilakukannya sebagai konsekuensi karena sang istri berteman dan bergaul dengan para perempuan yang dianggapnya jahat. Alasan tindakan kekerasan yang dilakukan Ziaullah menurutnya adalah hal yang wajar untuk menjaga nama baik dan reputasinya di mata masyarakat dan komunitas Persia. Ya, Ziaullah adalah pria yang sangat dihormati. Selain dia berpendidikan tinggi dan menjadi pengacara, ia juga sebagai pemuka agama dan pilar masyarakat, khususnya di komunitas Persia yang tinggal di Australia. Memang sangat kontras, jauh berbeda antara kehidupan di luar dan di dalam rumahnya sendiri. Ziaullah terus mengintimidasi keluarganya dengan permainan mental, menghancurkan kepercayaan diri mereka. Pelecehan psikologis yang buruk, terlebih kekerasan yang lebih buruk, secara terus-menerus hingga puluhan tahun. Sampai suatu hari di bulan Februari 2009, mereka terlibat pertengkaran hebat.
dan Ziaulah mengancam akan membunuh mereka semua dan membakar rumah. Against her saying that I will kill you. That I'll kill you all. I'll kill you all. I'll burn the house down and kill you all inside. That was the last straw. Dari kejadian itu, keesokan harinya Zahra dan putra-putrinya merasa sudah waktunya untuk mereka lari dari rumah, meninggalkan Ziaulah. 2 minggu sebelum mereka meninggalkan rumah, Zahra menemui pengacara untuk pengajuan gugatan perceraian pada Ziaulah. The first time we met, she said to me, I fear for my life. So my husband will find me and he will kill me. Zahra juga sempat melaporkan ancaman dari suaminya terhadapnya dan putra-putrinya itu ke pihak kepolisian. Namun, setelah pelaporan itu, polisi tidak melakukan apapun. Dalam pelarian Zahra dan putra-putrinya, mereka sempat menjadi tunawisma. Mereka tak membawa harta, hanya pakaian seperlunya. Hingga mereka akhirnya diberikan rumah penampungan bagi para keluarga korban KDRT. Selama 11 bulan dalam pelarian, Ziaulah terus mencari, menguntitnya dan memberikan pesan pelecehan verbal. Ziaulah marah atas gugatan perceraian yang diajukan terhadapnya. Ia juga mengolok-olok dan mengejek bahwa laporan Zahra pada polisi atas ancamannya tidak diproses pihak kepolisian. Dan Ziaulah masih bisa hidup bebas dan akan terus mengawasi Zahra dan putra-putrinya. He was saying that he would take his revenge. He was saying that every action has a reaction, and that there would be consequences for my mother's actions. Hingga pada bulan Maret 2010, Zahra dan putrinya sedang menikmati pesta perayaan malam tahun baru komunitas Persia di Adelaide Convention Center. Saat mereka sedang menikmati suasana pesta meriah, tiba-tiba Ziaulah datang ke acara tersebut yang dihadiri 300 orang. Ziaulah datang sendiri dengan begitu santainya dan mulai duduk mendekati Zahra dan putrinya. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Zahra dan Athena sangat terkejut. Mereka merasa ketakutan, namun mereka merasa sedikit aman karena mereka ada di tengah ratusan orang. Hingga Zahra dan Athena yakin bahwa Ziaulah tidak akan melakukan kekerasan pada mereka di tengah acara yang dihadiri banyak orang. Namun tak disangka, Ziaulah terus pindah duduk ke belakang kursi Zahra, lalu mengacungkan pisau yang sengaja telah ia bawa, yang ia acungkan ke arah Zahra. Ketika itu para tamu yang hadir begitu kaget dan menjerit melihat pemandangan mengerikan. Apalagi ketika Ziaulah menikam Zahra sebanyak 8 kali pada badan, leher, dan dada Zahra. Dia melakukannya membabi buta. Bahkan ketika Zahra jatuh ke lantai depan, ia tetap melakukannya. Ziaulah berhenti melakukannya ketika ditahan para tamu dan segera diamankan pihak keamanan setempat di ruangan lain sebelum dibawa oleh petugas kepolisian. Lalu Arman bergegas datang ke lokasi setelah Athena menghubunginya. Hiruk-pikuk, teriakan dan suara-suara tangisan orang-orang terdengar di ruangan tersebut. Tubuh Arman dan Athena gemetar sambil mengisak tangisnya melihat ibunda tercintanya tergeletak di lantai dalam keadaan tak bernyawa. Dan hari itu adalah hari ulang tahun Zahra yang ke-44 tahun.
Dan ketika itu Athena berusia 23 tahun, Arman berusia 22 tahun, dan adiknya berusia 12 tahun. Sementara di ruangan terpisah, Xiaolah yang telah diamankan terlihat sangat santai. Ia sama sekali tidak terlihat ada rasa emosi, rasa bersalah ataupun penyesalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah polisi tiba di lokasi, Xiaolah segera dibawa dan ditahan. Saat berbagai media meliput dan mewawancarai pihak keluarga, Arman dengan tegas kecewa atas kinerja polisi, di mana seharusnya kejadian itu bisa dicegah bila polisi menanggapi dan memproses laporan mereka atas ancaman serius dari ayahnya hingga kejadian buruk terjadi. Lalu pihak kepolisian memberikan pernyataan atas kesalahannya yang telah mengecewakan keluarga Abrahimzadeh dalam beberapa kesempatan dan tidak memenuhi kewajibannya, dan upaya yang dilakukan untuk cepat tanggap dan menemukan Xiaolah. Pihak kepolisian lalu meminta maaf. Xiaolah yang sudah ditahan mengirimkan surat pada putranya. Dalam suratnya, Xiaolah mengatakan ia mengutuk mereka yang menempatkan kekayaan dan materialisme di atas integritas, prinsip, dan martabat. Ia menyalahkan Zahra dan keluarganya karena mendorongnya menuju kegilaan. Dan ia mengatakan ketika seseorang mencoba untuk menghancurkanmu dengan cara apapun yang memungkinkan, kamu akan membela diri. Dan terkadang pertahanan ini mengakibatkan kehancuran pihak lawan. Dia menutup suratnya dan meminta Arman sebagai orang Timur untuk menilainya secara adil. Dalam putusan pengadilan, Xiaolah yang saat itu berusia 57 tahun divonis hukuman selama 26 tahun. Namun dalam putusan tersebut, adik Xiaolah merasa itu tidak adil bagi Xiaolah. Ladies and gentlemen, today is just another day. It is just another day where the system failed to protect a brave woman, a caring friend, a loving mother. Regardless of the sentence, nothing will ever bring my mother back, nor will it give us any form of closure on this horrific chapter of our lives. Thank you. I think it was not really justice for him because of a lot of provocation has been done. Pasca mimpi buruk yang terjadi dalam kehidupan keluarga Abrahimzadeh yang menewaskan ibunda tercinta, Arman lantas terus mengkampanyekan KDRT ke seluruh pelosok negeri. Ia menjadi aktivis vokal yang melindungi hak-hak perempuan. Ia menjadi motivator dan mendirikan Yayasan Zahra untuk membantu para korban KDRT. Ia juga memberikan penyuluhan terkait KDRT kepada para polisi. My journey, which started out when my mother was murdered by my father in front of literally hundreds of witnesses. After the murder, referred to us as victims. That's how we were labeled. We were victims of domestic violence. We had survived over 2 decades of abuse in our family home. Dan berkat dedikasi dan kesungguhannya dalam mengkampanyekan KDRT dan memperjuangkan para korban, lalu pemuda tampan dan cerdas ini, Arman Abrahimzadeh, mendapatkan penghargaan oleh Asosiasi Sisa Allen Sloan sebagai warga muda terbaik
tahun 2015, lalu mendapatkan penghargaan dari negara sebagai pemuda Australia terbaik tahun 2016, dan penghargaan dari kota Charles Sturt sebagai warga negara muda terbaik tahun 2017. After we lost my mum to domestic violence, we wanted to put our energy into something positive. We didn't want another family to go through and experience what we experienced. Domestic violence is just like a disease or an illness. Would you wait for an illness to take over, or would you try to prevent it in the first place? Kisah nyata K-Channel kali ini tentang keluarga Abrahim Zadeh, referensi dari SBS, The Advertiser, Australia, Adelaide Now, The 7 News, dan The 9 News. Bagaimana menurut Sobat K semua? Silakan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media, baik dari luar negeri maupun dalam negeri, ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di K-Channel.